Perkenalkan, nama saya Adon Ranti Adu, NIM 1907010208. Sini saya akan menjelaskan budaya di Atambua terkait dengan ibu hamil mengenai stunting. Beberapa larangan yang berada di Atambua, di sini saya akan menjelaskan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terkait gizi. Terkait gizi, ibu hamil atau bumil di daerah kurang maju memang kurang mendapatkan informasi terkait hal-hal tersebut. Selain itu, sumber pangan pun tak memadai daerah-daerah tersebut. Meski demikian, juga tak memungkiri bahwa peran budaya turut berperan dalam menghambat pemenuhan gizi ibu hamil. Contohnya di NTT banyak ikan yang kaya akan protein, tapi ibu hamil dilarang untuk makan atau mengonsumsi karena katanya takut anak yang akan dilahirkan bau atau akan bersisik. Dan juga sedangkan kita tahu bahwa ikan mengandung banyak protein dan mengonsumsi ikan akan membantu pemenuhan gizi tersebut. Masih terkait dengan pangan, masyarakat daerah dapat memanfaatkan makanan yang berpotensi tumbuh subur di daerah tersebut untuk dijadikan sumber gizi. Tingkat kesuburan di NTT sendiri memang lebih rendah daripada daerah lain, namun beberapa tanaman yang bagus ditanam seperti jagung dan daun kelor yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi. Selain itu juga mengungkapkan bahwa kebiasaan di beberapa daerah di NTT yang memicu terjadinya stunting pada anak, misalnya sekitar 75% ibu di perbatasan Atambua tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif karena diasingkan dan hidup terpisah dari anak karena budaya di daerah tersebut. Faktor budaya yang memang di luar kemampuan bidang kesehatan, padahal dalam hal ini terlihat bahwa budaya memang peran penting terkait dengan kebiasaan suatu daerah. Sehingga ibu-ibu di perbatasan Atambua anak-anaknya mengalami stunting karena dilarang untuk bertemu atau memberikan ASI pada anaknya ketika lahir, sehingga anak-anak di daerah tersebut banyak mengalami stunting karena budaya atau kepercayaan atau larangan tersebut yang telah diakui di daerah perbatasan Atambua. Menanggapi hal tersebut, Provinsi NTT setempat tengah melakukan perbaikan melalui beberapa program seperti penyuluhan dan membantu distribusi bahan pangan. Dan itu untuk memberikan pemahaman terkait gizi dan turut bekerja sama dengan sektor lain dalam ketersediaan bahan pangan. Jadi bukan saja hanya di perbatasan Atambua, tetapi di daerah lain di NTT juga mengenai memakan ikan saat ibu sedang mengandung. Menurut saya itu mitos, karena menurut saya ikan banyak mengandung protein yang baik untuk ibu yang sedang hamil dan akan membantu memenuhi zat gizi pada ibu hamil, sehingga anak yang dikandung ketika lahir juga tidak mengalami stunting. Terima kasih.